yang bisa menyelamatkan saya di situasi saat ini ya baru hanya emas. Kalau kepingin terlihat kaya, puasa itu sangat menyedihkan ya. Dengan melemahnya rupiah sampai ke level 18.000, saat ini ada di level 17.700 rupiah per dolar. Tentu ada alasan. Kalau menurut saya seperti ini. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum, sudah bersama saya Pak Freddy. Ini salah satu dirut Quick Pro yang juga sudah hampir 25 tahun di dunia finance. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Hatta. Wah, senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu penggerak industri. Asik. Bukan penggerak lah, pemain ya. Pemain ya. Nah, Bapak ngelihat situasi finance sekarang, apa yang Bapak lihat nih? Finance di saat ini. Di saat ini. Menarik, mencekam, banyak peluang. Menarik, mencekam, banyak peluang. Wah. Menariknya adalah? Menarik karena di setiap peristiwa tahun 2026 itu banyak potensi yang bisa diambil. Karena kebetulan industri yang saya geluti ini, industri perdagangan berjangka, itu terkait dengan komoditas yang sekarang lagi hype. Salah satunya itu emas, Mas Hatta. Oke. Jadi kalau kita lihat di tahun 2026 ini, volatilitas harga emas itu luar biasa. Dia membentuk all time high berkali-kali, meskipun saat ini terkoreksi sampai pada level 4.000 per troy ounce. Kemarin itu sempat sampai 5.000 per troy ounce, sekarang ini 4.000, kemudian ada rebound sedikit ke 4.300. Jadi kenapa menarik? Karena di sana ada peluang yang sangat besar. Tentu peluang ini harus bisa dimanfaatkan. Manfaatkan gimana? Mungkin ya Mas Hatta sendiri kan tadi saya dengar juga bahwa memang sudah beli emas sejak tahun 2020 ya. Ke bawah. Ya sebelum itu kan berarti kan sekarang cuannya kan banyak sekali. Alhamdulillah. Ya. Tapi banyak tahun 2026 juga boncos karena ya ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan FOMO. Ya FOMO, akhirnya beli, istilah saya beli sang juara Mas. Jadi pada saat level 5.000 dia belinya di situ. Ya tapi bagi sebagian investor ya dia dibiarkan aja karena memang emas ini masih bisa dipakai untuk sarana lindung nilai, sarana untuk memproteksi atau melindungi portofolio yang lain. Tapi kalau dipakai buat trading memang agak sedih ya kalau beli di level 4.900, 5.000 per troy ounce, sekarang harganya di 4.000 atau 4.300 ya selisihnya kan cukup jauh tuh, 25%, 30%, kurang lebih di sana Mas Hatta. Oke, itu menariknya ya. Ya. Tadi setelah menarik ada mencekam. Ya, dengan melemahnya rupiah, kemudian jatuhnya indeks saham Indonesia, ISG dalam hal ini kan cukup membuat masyarakat kita kan sedih sehingga banyak demo di mana-mana. Tapi sebenarnya begini Mas Hatta, tentu pasti ada reason dari kesemuanya itu. Dengan melemahnya rupiah sampai ke level 18.000, saat ini ada di level 17.700 rupiah per dolar, tentu ada alasan. Kalau menurut saya seperti ini, sebenarnya ada beberapa faktor. Mungkin faktor yang paling pertama itu faktor dari luar. Nah, kenapa mata uang kita cenderung untuk melemah? Kita lihat sendiri saat ini the Fed bersikeras untuk mempertahankan suku bunga, sehingga kita lihat USD ini sangat perkasa, sangat kuat ke hampir semua mata uang di bumi ini. Ya. Karena suku bunga USD atau suku bunga Amerika begitu menarik, banyak global investor tuh yang meninggalkan negara-negara berkembang. Dalam hal ini contoh kayak Indonesia, ya kita ditinggalkan, kemudian mereka akan parkir uangnya mereka ke dalam dolar, entah itu dalam bentuk obligasi atau dalam apapun. Yang penting produk dari Amerika karena sangat menarik, lebih aman menurut mereka, ya lebih aman
kemudian return-nya juga lebih baik, kurang lebih begitu. Kemudian selain itu ada faktor yang lain. Ya kita tahu sama-sama akhir ini adalah peristiwa yang ada di Timur Tengah, konflik antar Amerika, Israel dan Iran. Nah, itu kan cukup memicu harga minyak dunia itu yang membentuk all time high juga. Bukan all time high, tapi memang sampai menyentuh $100 per barrel. Saat ini memang terkoreksi. Ada di angka 80, 79, 78 dolar. Tapi ini cukup memicu karena terkait dengan negara kita, karena masih impor BBM ya yang cukup besar dari Timur Tengah, mau nggak mau negara kita atau pemerintah kita harus menyediakan dolar yang lebih karena membeli BBM cukup mahal. Maka itu sekarang harga BBM non subsidi naiknya cukup banyak ya, kurang lebih begitu. Mungkin ada faktor yang lain juga yang bisa melemahkan rupiah, yaitu jatuh tempo bayar utang, entah itu instansi pemerintah, instansi swasta yang memiliki hutang luar negeri dalam bentuk dolar, mau nggak mau juga kan harus beli dolar tuh. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa ini memang merupakan satu rangkaian atau efek domino dari semua peristiwa. Ya, apapun teorinya, demand supply terhadap dolar itu pasti sangat punya pengaruh yang besar buat mata uang kita. Ya kalau semua ninggalin rupiah, kemudian beli dolar, berarti kan demand untuk dolar kan cukup sangat besar. Ini membuat dolar sangat kuat untuk mata uang kita. Mungkin ada faktor yang lain ya, faktor dari dalam negeri, mungkin sosial politik, ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini memang banyak mendapat sorotan dari mulai MBG, Danantara, kemudian sentralisasi migas, ya mungkin ini memicu krisis kepercayaan terhadap global investor untuk market Indonesia. Kurang lebih demikian, Mas Atta. Tadi menarik sudah, mencekam sudah, yang ketiga tadi banyak peluang. Peluang seperti apa yang Mas lihat di keadaan sekarang? Jadi terkait dengan industri yang saya geluti, karena industri ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan industri atau instrumen keuangan dari produk yang lain. Jadi kalau perdagangan berjangka ini di tempat kami itu transaksinya bisa dilakukan dengan dua arah. Jadi kalau pada umumnya kan beli kemudian jual, nah di kami itu bisa jual dulu kemudian beli. Jadi tidak ada istilah pada saat market bearish atau market merah itu tidak bisa mengambil peluang. Nah, sebagai contoh pada saat mungkin Mas Atta transaksinya pada saat sebelum tahun 2020 sampai saat ini kan cuma beli kemudian simpan kan. Pertanyaannya, pada saat harga emas menyentuh level 5.000 per troy ounce, kan tadi saya katakan banyak yang beli itu. Nah, sebenarnya itu kalau dilihat secara ini sekarang sudah kejadian ya. Kalau dilihat sekarang ini seharusnya itu level jual. Karena ternyata banyak global trader itu yang exit di level 5.000 per troy ounce, kemudian di 4.900, 4.800. Dengan kontrak yang ada di industri ini atau jenis perdagangan itu bisa jual dulu kalau tidak memiliki barang. Kurang lebih begitu. Kan menjadi sama. Pada saat kita jual di level 4.900 atau 5.000, kemudian turun di 4.500, bahkan 4.300, kita bisa buyback kembali. Kurang lebih. Jadi bisa melakukan short selling duluan tanpa harus memiliki barang. Itu mungkin. Maksud saya, poin saya ada di sana, ada potensi di sana. Ini bisa jadi input bagus buat teman-teman di luar sana juga. Apa yang baik, apa yang buruk. Yeah. Nah, sekarang ini lagi banyak pembahasan nih Pak. Kesalahan investasi terbesar yang dilakukan di tahun ini. Nah, lagi banyak pembahasan ke arah sana. Menurut Bapak, apa kesalahan investasi terbesar di tahun 2026? Menurut Pak Freddy? Mungkin lebih tepatnya bukan kesalahan sih. Kalau untuk belajar berinvestasi itu tidak ada salah dan benar. Mungkin waktunya saja yang tidak tepat. Waktunya. Karena kalau kita lihat kan banyak tuh influencer, banyak guru-guru edukasi, guru-guru online ya. Pada saat market satu arah, semua kan pede. Ya. Tapi kita perlu ingat bahwa ada
ada faktor-faktor tertentu secara fundamental itu yang susah diprediksi. Ya, meledaknya perang di Timur Tengah, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya cukup menggerus kepercayaan investor. Tapi paling tidak begini, saya mau bilang begini bahwa melek investasi itu wajib, melek informasi wajib, melek teknologi itu wajib. Ketiga ini itu wajib untuk dimiliki oleh investor saat ini, atau baru yang baru mau belajar untuk berinvestasi saat ini. Karena kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa kita sempat diskusi banyak yang akhirnya boncos kan, beli BTC di harga di atas 100.000, BTC di harga 100.000 lebih per BTC, kemudian emas di level 4.900, 5.000, ya itu karena kurangnya informasi. Ya, itu level untuk sudah harus exit, tapi banyak yang baru masuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu kesalahan terbesar. Ya, tapi kita juga patut apresiasi karena saya ada lihat beberapa influencer, beberapa trader-trader dari kalangan Gen Z, generasi milenial itu, yang akhirnya mengakui kesalahan-kesalahannya mereka. Ada yang rugi 25%, ada yang sudah asetnya berkurang 40%. Artinya bahwa segala macam instrumen keuangan itu tidak ada yang tidak ada risikonya. Semua tuh punya potensi risiko. Meskipun ada potensi keuntungan, ya kita sama-sama ketahui bahwa di sana ada high return, di situ juga ada high risk-nya. Jadi buat masyarakat bisa pelajari itu bahwa tidak ada itu yang tidak berisiko, karena beberapa tahun terakhir ini mungkin Mas Atta juga tahu bahwa banyak investasi bodong tuh. Masyarakat kita kemudian kena tipu, kena scam bahwa investasi mendapat return sekian tanpa ada risiko apa-apa, risiko nol, kemudian profitnya konsisten. Nah itu kan bullshit semua. Kenyataannya, kenyataannya saat ini itu terjadi. Maksudnya yang benar pun berhadapan dengan risiko yang ada di market. Kalau Bapak sendiri kan udah cukup lama nih di dunia investasi, finance, dan lain-lain. Apa financial advice terbaik Bapak untuk anak-anak muda atau generasi milenial, generasi Z sekarang? Advice untuk mereka yang baru mau mungkin baru mau belajar. Mau belajar ataupun dia sudah masuk tapi belum lama lah, baru beberapa tahun ini gitu. Oke. Sebenarnya ada beberapa manfaat untuk kita berinvestasi. Yang pertama itu kan sebagai sarana untuk melindungi nilai. Ya, kemudian diversifikasi. Kemudian memanage risiko, ya. Tapi kalau misalnya baru mulai, belum punya penghasilan, misalnya kita ya berbeda ya. Kalau misalnya di posisi mapan seperti Mas Atta, mungkin advice-nya akan berbeda. Tapi kalau misalnya posisi yang baru mau belajar, ya kan, masih terima duit dari orang tua ataupun yang bergaji UMR, ya. Saran saya cuma 2. Yang pertama itu regulasi. Nah, kenapa harus patuh sama regulasi? Jadi pilihlah tempat atau penyedia jasa keuangan di mana tempat Anda akan melakukan transaksi itu harus regulasi yang jelas. Paling tidak itu regulate Indonesia. Kan banyak tuh berseliweran di zaman digital, banyak yang memang broker atau penyedia jasa keuangan itu regulate negara yang lain, bukan negara Indonesia. Mungkin dia legal di negaranya, tapi ingat begitu masuk teritori Indonesia harus patuh dengan aturan di negara Indonesia. Itu mungkin yang pertama, karena dengan regulasi yang jelas, hak-hak dari seorang trader atau investor itu bisa dijamin, dijaga. Jadi tidak usah peduli, karena sebenarnya regulasi itu mengatur hak dan kewajiban dari penyedia jasa keuangan, begitu juga mengatur juga hak-hak dari seorang trader atau investor. Di sini saya bilang tidak usah peduli dengan hak-haknya perusahaan, cukup hak-haknya kalian aja yang kalian harus jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jika baru belajar, ya harus trading seagresif mungkin. Harus belajar ya, baru pertama kali belajar. Harus seagresif mungkin. Karena kenapa harus agresif? Karena saya sering menganalogikan seperti ini Mas Atta. Mungkin Mas Atta bisa ingat pada saat kita pertama kali belajar untuk mengemudi mobil. Mungkin secara teori diajarin ini fungsi setir apa,
fungsi pedal rem itu apa, pedal gas. Kalau mobil itu manual ada pedal kopling. Kalau mobil itu matic kemudian ada tongkat persnelingnya. Mungkin P itu apa, parking. D itu drive. Kemudian rear itu mundur dan segala macam. Secara teori itu kan harus dipraktekkan. Nah, pada saat praktek gimana supaya kita mahir dalam frame waktu yang cepat. Mau nggak mau kan kita harus kemudi itu berjam-jam sehari. Coba bayangkan kalau kita belajar kemudi cuma mengemudikan mobil cuma sehari 5 menit, kemudian seminggu kemudian kita belajar lagi 15 menit. Mungkin akan bisa mengemudi tapi butuh waktu yang panjang, yang lama. Tapi saya yakin kalau pada saat saya diberikan 2 hari untuk belajar mobil, karena kebetulan saya belajar 2 hari bisa bawa di jalan raya, sehari saya belajar 3-4 jam. Hari berikut 3-4 jam, hari berikut saya sudah turun ke jalan raya. Begitu juga dengan trading. Jadi kalau trading seagresif mungkin di sana itu tentu pada saat kita mau mulai trading kan banyak teori atau banyak faktor atau banyak indikator yang kita harus pelajari. Mulai dari kita mempersiapkan data fundamental, kemudian isu-isu global, kemudian data makroekonomi yang ada di dunia, kemudian kita padukan dengan analisa teknikal. Setelah itu kita entry di market. Nah, itu harus sesering mungkin. Lebih baik saya rugi saat ini dengan uang kecil, ya kan, daripada suatu saat saya sudah memiliki uang yang lebih banyak atau dalam posisi mapan dengan aset yang puluhan M, kemudian saya berhadapan dengan market yang seperti tahun 2026 ini, kemudian saya harus rugi dari aset saya sebesar 50%, 40%, itu kan lebih menyakitkan. Kalau yang nonton sekarang ini misalnya anak umur 18 sampai 25 tahun nih Pak. Terus mereka ini baru punya duit 10 juta pertama. Menurut Bapak, sebaiknya uang itu diapakan? Oke, 18 sampai 25 tahun. Pertanyaan saya berikutnya, sudah married belum? Oke. Karena akan berbeda. Oke. Kalau misalnya belum married, itu sangat mudah. Ya kan? Ya, tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban, tidak ada beban. Tapi itu akan sangat berbeda juga jika sudah punya keluarga. Pertanyaan berikut saya akan tanya, sudah punya penghasilan 10 juta misalnya per bulan, sudah punya tabungan belum? Kalau belum, sebaiknya ditabung dulu. Karena penting, di zaman sekarang, di tahun 2026 ini, dengan ada krisis global, sudah mulai berdampak pada Indonesia, kita tidak tahu, ya. Kalau kita tipe yang kerja ikut perusahaan atau kerja di bawah naungan institusi tertentu, kita nggak tahu tiba-tiba perusahaan kolaps atau gimana. Ya, paling tidak kalau punya penghasilan 10 juta per bulan, pertanyaan berikut, biaya hidupnya berapa per bulan? Kalau biaya hidup 10 juta juga kan berarti habis nggak ada tabungan. Tapi kalau biaya hidupnya 5 juta, sediakan dulu dana darurat. Ya, kan ada teori yang mengajarkan minimal 6 bulan, minimal kalau konservatif 1 tahun. Nah, kalau sudah ada lebih, kemudian harus melakukan diversifikasi. Kalau ini dia pembahasannya punya tabungan 10 juta, Pak. Punya tabungan 10 juta. Punya tabungan 10 juta. Gitu. Biaya hidupnya berapa? Biaya hidupnya berarti ada lebih lah. Maksudnya biaya hidup sudah lebih. Sudah lebih. Ini 10 juta tuh udah tabungannya. Sudah tabungan, oke. Boleh mencoba untuk belajar. Karena seperti yang tadi saya katakan, dia harus mempersiapkan dirinya. Suatu saat kalau dia memiliki uang ratusan juta, miliaran, puluhan M, jangan sampai terjadi pada saat Anda sudah punya tabungan ratusan juta, miliaran, puluhan miliar baru mulai belajar, kemudian terjadi kerugian 40-50% itu sangat menyakitkan. Lebih baik sekarang Anda rugi 10 juta, 15 juta, 20 juta, 100 juta. Lebih baik begitu. Ya, sekarang. Biaya sekolah kan? Biaya sekolah. Jadi ongkos belajar ya? Ya, ongkos belajar. Jadi kalau tanya saran saya produk yang mana, terserah minatnya apa saja, karena setiap produk, setiap aset itu memiliki keuntungan keunggulannya masing-masing. Di mana Anda cocok, Anda kuasai itu. Kan ada yang kuasai itu saham, tidak peduli dengan lain, baik. Ada yang kuasai kripto, baik juga. Ada yang kuasai tentang trading forex, baik juga. Trading emas, baik juga. Jadi istilahnya dari duit tabungan dia ini, dia pilihlah mana yang cocok. Dan mana yang paling dia ngerti gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ditanya soal formula keuangan nih Pak, contohnya nih, bagaimana pembagian uang yang ideal antara kebutuhan, tabungan, investasi, dan hiburan dalam setiap bulan? Ini kan banyak nih anak-anak zaman sekarang juga, gimana ya baginya nih?
Ini sangat sulit buat saya karena memang saya tidak pernah belajar itu. Tapi kalau minta saya untuk menceritakan pengalaman, boleh saya bagi ke sini. Tadi saya katakan bahwa jika sudah memiliki keluarga, berarti kan harus punya tabungan. Paling tidak itu tabungan itu kita prepare itu minimal 6 bulan atau 12 bulan. Bisa mengcover biaya hidup bulanan. Kalau misalnya gini, taruhlah kata biaya hidup kita misalnya pakai angka berapa ya? 10 juta lah ya, lebih mudah ya. Bisa Anggap biaya 5 lah, anggap 5. 5 juta ya. 5 juta berarti kalau sediakan dana darurat itu paling tidak 6 bulan atau 12 bulan. Berarti 6 juta, entah itu 30 juta atau 30 juta atau 60 juta. Ini untuk menjaga kalau terjadi sesuatu ya dengan pekerjaan saya, tiba-tiba saya di PHK, tiba-tiba tidak bekerja, kan masih bisa, paling tidak masih bisa untuk makan, minum dan survive. kebutuhan. Ya, bisa bertahan selama 6 bulan atau 12 bulan. Kalau ini sudah terpenuhi, ya berarti kan ada uang dingin nih. Ya, uang dingin ini bisa dipakai untuk melakukan belajar untuk melakukan investasi, untuk ditabung. Tapi kalau misalnya kalau angkanya masih kecil kayak gini, masih kecil ya, masih belum bebas secara finansial, sebaiknya kebutuhan untuk entertain itu mungkin perlu ditiadakan. Itu memang tidak ada salahnya ya, karena saya nggak tahu ada manfaat apa ya, maksudnya kalau hidupnya pas-pasan, kemudian hidupnya main melulu, buat saya itu terasa aneh aja, terasa aneh. Jadi kalau boleh kebutuhan untuk, tapi entertain itu kan sebenarnya banyak tuh. Banyak. Kita jalan-jalan ke alun-alun tanpa dengan keluar biaya kecilnya sudah cukup menyenangkan juga, ya kan. Pada level masing-masing itu mungkin ya terserah. Tapi poin paling penting yang tadi saya gambarkan, punya dana darurat, 6 kemudian 12 bulan, kemudian sisanya itu boleh dipakai belajar untuk melakukan investasi. Nice. Bagaimana kalau soal cicilan nih Pak? Cicilan. Kan banyak nih sekarang anak-anak muda nih pinjol. Ada yang suka pinjaman online, nyicil dan lain-lain. Kapan cicilan itu sehat? Kapan cicilan itu mulai berbahaya? Ataupun memang cicilan itu nggak pernah sehat? Jadi sebenarnya tidak ada salah dengan cicilan. Ya, kita pinjam uang untuk kemudian lewat KPR membeli sebuah rumah atau pinjam uang di lembaga finansial, entah itu bank, entah itu apapun, untuk membeli mobil, itu tidak ada yang salah. Tapi peruntukannya untuk apa dulu? Jadi belum punya rumah beli, oke, karena properti juga untuk diinvestasikan kan tidak. Kita tahu sama-sama tahu, memang betul pinjamannya akan nilai rumah 1 M, mungkin sampai lunas mungkin jadi 1,5 M, tapi mungkin nilai properti kita juga akan naik, ya kan? Kalau mobil itu kan pasti turun ya. Turun. Cicil turun. Cicil turun karena harga mobil di kemudian hari pasti turun. Ya. Tapi peruntukannya untuk apa? Tapi kalau misalnya, saya dengan adanya mobil bisa membantu pertumbuhan ekonomi keluarga saya, itu baik. Dengan adanya mobil, saya bisa menaikkan omset usaha saya, itu baik. Oh, itu baik. Jadinya modal usaha. Modal usaha. Jadi kalau misalnya dengan nyicil mobil buat saya tampil berbeda. Terus manfaatnya apa secara ekonomi? Tidak ada manfaat. Ya itu mungkin yang salah kaprahnya di sana. Jadi tergantung dari peruntukannya buat apa. Ya. Dan yang paling berbahaya juga saat ini ada pinjaman berbunga dipakai buat investasi. Itu kan tidak boleh. Itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya. Karena investasi ini bagi orang yang sudah lebih. Sudah punya tabungan, lebih, dana dingin, itu boleh belajar untuk melakukan investasi. Itu bold ya guys ya. Kalau kita mau investasi tapi duitnya itu dari minjem, itu udah paling bahaya. Paling bahaya. Bisa kecekek ya Pak ya? Iya. Nah, poin selanjutnya, kita sekarang di zaman Pak, orang itu tim yang katanya benar-benar kaya, ada tim yang pengen terlihat kaya. Nah, itu tuh di generasi milenial, Gen Z dan lain-lain, itu cukup banyak Pak. Nah, menurut Pak Freddy, kenapa banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya kondisi keuangannya jauh dari kata stabil? Ya, itu mungkin karena lifestyle ya, kepingin untuk mendapat perhatian yang lebih ya. Tapi ya saya kembali lagi, maksudnya itu sih
terserah ya, maksudnya berpulang pada persona masing-masing. Ya, jadi kalau kepingin terlihat kaya, wah itu sangat menyedihkan ya, sangat amat menyedihkan. Gitu Tapi ya. karena kebanyakan orang kaya juga nggak kepingin pengen terlihat kaya ya? nggak kepingin terlihat kaya. Mungkin ya saya nggak tahu ya, maksudnya di era sekarang mungkin kita sering dengar dengan istilah NPD ya. Jadi mungkin dia merasa menjadi dirinya kalau dia terlihat kaya, mungkin ya. Oke, mungkin kecuali dia sales gitu kali ya Pak ya. Kadang-kadang kan harus terlihat rapi, terlihat pakai mobil bagus. Mungkin gini, memang ada strategi penjualan. Saya ketemu di lapangan, saya ada ketemu dengan satu orang gadis. Jadi dia menceritakan begini, Mas Hatta, bahwa dia menjual mobil yang sehari-hari dia pakai, dia menjual untuk membeli sebuah tas branded. Saya kan cukup kaget. Kaget. Loh, maksudnya apa? Maksudnya apa yang menjadi reason? Dia mengatakan begini, bahwa dia seorang sales, ya, dia harus bisa meyakinkan calon pembeli dengan apa yang ada di badannya dia. Karena menurut dia, saya pada saat masuk mempresentasikan sebuah produk, mobil saya nggak bisa masuk dalam ruangan, saya nggak bisa menceritakan apa yang saya miliki. Tapi mereka cukup menilai apa yang ada saya tampilkan saat itu. Itu sih oke-oke aja, maksudnya itu strategi, dan menurut saya itu sah-sah saja. Dan saya tanya balik, itu berhasil? Dengan dia menjual mobil, menukarkan kepada tas branded, kemudian dia bisa menghasilkan satu buah mobil lagi. Wah, jadinya itu jadi modal ya Pak Jadi ya? modal. Jadi ya terpulang lagi, maksudnya kalau kepingin kelihatan kaya, kelihatan sukses, ada tujuan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk biar tetangga panas ya, ya salah tujuannya ya, Pak ya? berarti salah. Ya, jadi itu Iya, terpulang, iya. maksudnya terserah sih, maksudnya strategi apa yang dipakai. Iya, Tapi iya. ujung-ujungnya kan untuk membuat pertumbuhan ekonomi secara keluarga, secara pribadi itu harus meningkat. Karena aku juga pernah ketemu tuh sama salah satu orang sukses. Dia jobnya bagus-bagus terus. Terus aku tanya, Pak, kan lebih baik misalnya Bapak investasi di sini, di situ, ngapain beli jam sampai segini miliar, belasan M gitu-gitu kan. Terus jawabnya gini, jam itu katanya bukan bikin saya doang yang menghargai waktu saya. Tapi gimana pas kita ketemu orang, ketika orang lihat jam saya, orang itu menghargai waktu saya. Katanya gitu, Pak. Masuk akal. Masuk akal ya, Masuk Pak? akal. Masuk akal. Oh, menurut Bapak itu masuk akal ya? Masuk akal, ya. Jadi jawabannya begitu, aku langsung masuk akal sih. Masuk Orang akal. jadi tahu, oh dia tuh udah di sini levelnya. Jadi dia harus ketika ketemu dia harus benar-benar menghargai waktunya Ya, dia benar. gitu. Masuk akal. Bapak setuju gak ngomong gitu? Saya sih setuju saja. Mungkin itu kan, sorry ya kalau saya pakai kata menipu dalam tanda kutip ya. Oke. Itu tapi sebenarnya kan tidak ada salahnya, karena memang first impresi kita pada saat pertama itu kan apa yang Anda tampilkan. Oke. Ya. Kecuali kita udah Mark Zuckerberg gitu kan. Ya, itu kan sudah terkenal ya. Iya, jadi ya, kita maksudnya dia nggak usah pakai nggak usah pakai apa-apa kan orang tahu. pakai sandal Oh, jepit ini juga. ownernya Meta nih. Iya, Ya, pakai sandal gitu. jepit, pakai kaos doang, orang Ya. udah paham. Kan sudah terkenal ya. Iya, tapi Ya, kalau sama seperti Mas Hatta kan. Ngeprank juga kan akhirnya ketahuan, oh ini Mas Hatta ya. karena kalau misalnya saya punya karyawan nih, calon karyawan, datang pakai sandal, pakai kaos doang, pakai celana Ya. pendek, Mark Zuckerberg lu. Ya itu kalau seperti itu kan dia tidak menghargai Mas Hatta berarti ya. Iya, berarti kan memang dia ya kalau mungkin dia harus punya titik tertentu dia bisa berpenampilan betul. semaunya gitu. Nah, pastikan setiap orang sukses itu Pak punya kebiasaan finansial. Atau ada hal-hal sederhana yang selalu dimiliki orang-orang sukses secara finansial. Menurut Bapak apa itu kebiasaan sederhana yang dilakukan orang-orang sukses dalam finansial? Mas Hatta umurnya berapa? Saya 30. 30 tahun. Saya 50 tahun ini, ya kan? 50 tahun. 2 dekade berarti kita Ya, Pak bedanya. bedanya cukup jauh. Di saat saya SD,
zamannya Orde Baru ya. Maksudnya kan saya kan melihat melihat dan mengalami dari mulai Orde Baru sampai zaman reformis seperti saat ini. Zamannya kita SD itu kan selalu pemerintah gaungkan itu menabung pangkal kaya. Sebenarnya hal itu sudah tidak relate dengan saat ini ya. Oke. Menabung pangkal kaya. Jadi waktu itu saya ingat tuh bank itu datang ke, saya lupa SD atau SMP, kemudian kami sebagai siswa buka rekening bank, kemudian setiap bulan tuh menabung 50.000, 20.000 rupiah. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin yang tidak dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, karena yang mereka tahu itu kalau punya uang investasi, itu tidak ada salah, karena memang kalau zaman saat ini menabung, kemudian nilai yang kita tabung akan tergerus oleh inflasi. Jumlahnya mungkin tidak berkurang, tapi value-nya yang jadi tergerus, yang berkurang. Jadi kalau kita lihat kebiasaan dari orang-orang sukses, ya sebenarnya Mas Hatta juga kan banyak guest yang sudah datang ke sini kan, apa yang mereka lakukan, nah yaitu mereka lakukan seperti yang tadi saya katakan, bahwa investasi itu berfungsi sebagai lindung nilai, diversifikasi, kemudian sebagai risk management untuk aset kita. Jadi untuk melindungi asetnya mereka, tabungannya mereka melakukan investasi lagi. Jadi menabung untuk kaya betul, tapi harus melakukan investasi untuk tambah kaya. Betul. Itu yang mereka lakukan. Dan itu mungkin yang Mas Hatta sudah lakukan tanpa Mas Hatta sadari kan. Contoh dengan membeli emas itu kan sudah melakukan investasi selain tabungan yang ada di bank yang konvensional. Coba bayangkan kalau beli harga emas waktu itu per gramnya masih di level, misalnya kalau di bawah tahun 2020 masih di level di bawah 1 juta per gramnya ya, pasti. Nah, sekarang udah ratusan persen peningkatannya kan, luar biasa. Ya. Coba kalau saat itu Mas Hatta simpan uang di bank, saat itu paling naik berapa sih? 50% sudah paling banyak. Kalau rollover deposito ya, ya kurang lebih begitu. Iya. Kalau portofolio Bapak biasanya di mana aja nih? Misalnya dari 100% di mana? Saat ini kalau kan portofolio itu kan kebanyakan orang yang di usia saya itu kan kalau nggak tabungan bank, deposito, kemudian ya mungkin capital market, ya surat berharga negara, misalnya SBN, kemudian properti. Ya dan yang lain-lain. Tapi kalau saat ini mungkin paling besarnya ada di emas. Paling besar di emas? Paling besarnya ada di emas. Tim emas nih, sama nih kita, tim emas. Dan kita kan angkatan tua ya. Iya. Tidak mengerti yang lain-lain ya. Iya, saya nggak tua-tua amat, tapi saya tuh dari dulu percaya lebih gini Pak, saya tuh nggak bisa lihat, kan saya kerjaannya sehari-hari udah cukup padat. Jadi saya tuh nggak bisa yang mantengin layar setiap hari Pak. Ya. Jadi saya cari yang paling nggak dipantengin tapi paling bisa agak tenang lah. Ya itu memang karakter dari emas kan, anti inflasi, safe haven kan. Di mana ada krisis selalu. Ya emas itu membentuk all time high di mana ada krisis. Tapi kalau situasi ekonomi dunia lagi stabil kan ya harganya statis aja. Normal aja. Makin krisis dia makin naik. Makin naik. Ya selalu begitu. Karena memang pada saat global investor atau pada saat orang itu takut meninggalkan aset yang lain, kemudian kan uangnya tuh mau dipakai buat apa, untuk parkir. Kebanyakan sementara diparkir di emas, maka itu harga emas cenderung lebih stabil. Karena demand-nya selalu ada. Iya. Nah, pasti kan setiap orang tuh kita pasti ngelakuin kesalahan, Pak. Apa kesalahan financial terbesar yang Pak Feredi pernah lakukan dan jadi pelajaran? Kesalahan ya? Iya. Kesalahan sih pasti banyak. Ya, kalau transaksi rugi itu saya anggap sebagai kesalahan. Ya, tapi itu sebenarnya jadi guru buat kita masing-masing lah. Gimana caranya supaya tidak terulang. Jadi saya tuh pernah transaksi di industri. Ya, karena saya geluti industri ini udah puluhan tahun, saya transaksi. Ini kan sistemnya leverage. Leverage itu dengan modal yang sangat kecil dapat value transaksi yang sangat besar. Nah, pada saat saya mengalami keuntungan itu kan menaikkan nyali saya tuh. PD saya kan meningkat, confidence saya mungkin berlebihan. Disitulah hancurnya saya, karena sistemnya leverage. Saya lupa bahwa memang kalau harga itu tidak sesuai dengan
apa yang saya inginkan, harga itu berbalik, ya kerugian saya bisa melebihi apa yang saya dapat. Karena sistemnya leverage. Bayangkan aja kalau misalnya saya beli emas 1 lot, itu nilai transaksinya sama dengan 100 kali lipat dari nilai yang saya jaminkan. Jadi kalau 1 troy ounce itu adalah 31,1 gram, 100 kali lipat itu berarti kan 3,11 kilogram. Mas Hatta bayangkan, keuntungan yang saya peroleh dengan 1 lot itu kan luar biasa. Tapi pada saat harga berbalik, saya entry-nya sudah bukan 1 lot, mungkin sudah lebih dari 1 lot. Nah, disitulah kerusakan yang saya alami. Di situ pelajaran terbesar. Ya, pelajaran ya. Bahwa sebenarnya rasio atau rasio transaksi terhadap leverage itu sangat penting. Kalau ini soal aset terbaik nih Pak. Menurut Bapak, aset terbaik yang pernah Bapak beli dalam hidup tuh apa? Yang menurut Bapak, wah berarti banget nih gue beli ini, gue paling bangga nih. Saya sih maksudnya aset ya paling emas yang menurut saya menyelamatkan hidup saya saat ini. Emas. Oh. Tapi kalau misalnya aset kan banyak tuh, maksudnya yang kalau dimasuk dengan koleksi segala macam, ya mungkin nggak ada kali ya, mungkin ada tapi yang bisa menyelamatkan saya di situasi saat ini ya baru hanya emas. Oke. Di mana aset-aset yang lain kan terjadi koreksi ya, saat ini sedang menunggu. Hanya emas yang bisa menyelamatkan saya. Wow. Karena di zaman dulu kan belum ada AI dan lain-lain ya. Jadi kita tahunya tuh wah emas dulu deh. Ikutin kata nenek gitu. ikutin kata orang-orang tua zaman dulu gitu. Emas ini kan kalau kita lihat-lihat ya, sekarang ini kan dari angka 2,3, 2,4 juta naik ke 28, terus naik 29, pernah sampai 3, nanti turun lagi 28, turun lagi 26, nanti naik lagi 28, 29, 3 gitu terus tuh Pak. Ya, dalam rupiah ya per gramnya ya. Dalam rupiah per gramnya. Kalau menurut Bapak, apakah akan terjadi ATH lagi di tahun ini untuk emas? Oke, sekarang saat ini saya melihat emas itu sebagai sentiment driven asset atau driven sentiment asset ya. Karena kalau dilihat situasi global, ekonomi global saat ini kan masih ya sekarang sih lagi dingin-dingin aja Timur Tengah ya. Ya mulai membaik. Tapi kita kan nggak tahu tuh kedepannya nggak tahu. Tapi kalau situasi belum stabil, global investor itu masih permintaan global tetap masih tinggi. Di mana kalau kita perhatikan kalau di mana terjadi crash lagi, maksudnya terjadi situasi tidak menentu terkait dengan geopolitik, emas itu kan cenderung untuk naik karena permintaan globalnya tinggi. Ya, jadi saya melihat sekarang kan lagi turun nih, terkoreksi. Menurut saya ya masih ada peluang untuk dia membentuk sekali lagi all time high. Membentuk sekali lagi. Kalau berdasarkan kemarin saya baca JP Morgan targetnya di level 6.000 per troy ounce. Jadi kalau 6.000 per troy ounce dengan level kondisi rupiah saat ini ya mungkin di atas ya 3,4 juta per gram kali. Per gram. Ya. Gitu. Wow. Ya bahagia dong. Nah, tapi kan di zaman sekarang nih Pak, udah ada teknologi namanya AI. Dan sekarang orang banyak nanya pendapat beli apa hari ini dan lain-lain ke AI. Ke ChatGPT, ke Gemini dan lain-lain. Gimana pendapat Bapak gimana menurut Bapak? Apakah kita boleh nanya AI kita investasi di mana? Boleh saja. Boleh saja, tapi jangan polos. Jangan polos. Pertanyaan itu harus spesifik. Jadi makanya itu produk harus kita kuasai. Kemudian kita ajak diskusi AI. Karena dia juga kan nambah ilmu dari apa yang jadi percakapannya kita tanya. Ya. Jadi bukan berarti Anda tidak mengerti tentang dunia investasi. Kemudian Anda tanya di sana harus beli apa. Karena sebenarnya jawabannya dia itu bukan jawabannya dia murni. Itu jawaban dari apa yang dia pelajari dari chat-chat yang sebelumnya. Dari orang-orang yang juga udah bertanya betul. Ya Pak ya. Karena saya berapa kali coba di industri ini, saya coba menanyakan hal-hal yang spesifik, ternyata jawabannya masih salah. AI ya? Ya, apa yang saya ketahui ternyata, dan menurut saya apa yang saya yakini diketahui itu pasti benar, ya kan? Ternyata dia jawab salah. Saya ngajarin dia bahwa jawaban Anda salah. yang harus benarnya seperti ini.
Malah Bapak debat ya, Ya, AI-nya ya. Tapi saya juga Tapi memang betul kita nggak bisa hindari perkembangan teknologi itu nggak bisa dihindari. iya, Tapi ya memang sampai saat ini pun memang teman-teman ngobrol yang paling benar saat ini adalah memang AI, teman ngobrol ya kalau teman buat ngobrol. saya. Iya. Teman ngobrol tapi bukan panduan hidup ya, Pak ya. Bukan. Iya, Ya. iya. Saya juga ngerasa setiap hari saya itu udah ngobrol banyak sama AI daripada sama manusia gitu. Ya, Buat saya bikin konten, berkarya dan lain-lain, saya ngobrol sama AI. Tapi kalau ditanya, "Bang, Abang ide kontennya dari AI ya?" Enggak, karena aku udah pernah coba, Pak. Tanya AI bikin apa ya hari ini biar view-nya gede. Tes aja coba ikutin, belum tentu view-nya gede. ya belum tentu. Kebanyakan gagalnya. Karena kalau AI udah bisa ngasih tahu orang gimana caranya view-nya gede, berarti semua orang view-nya bagus, semua orang kaya, Pak, dari Ya, sosmed. betul. Jadi tetap harus dari kitanya juga ya, Pak ya. Ya benar. Kan tidak semua orang harus trading masuk kepada sebuah investasi itu semuanya 10 orang yang untung. Mungkin dari 1.000 orang hanya 1-2%. 1-2% yang Nah, untung, Pak. Ya. Sama seperti kita lihat lah ada 1.000 pedagang bakso, emang semua sukses? Enggak kan? Banyak YouTuber, ya kan? Banyak. Tapi yang sukses kan hanya kita bisa lihat kan, hanya beberapa. Iya. Jadi industri apapun ya harus jadi orang yang 5% Ya, itu ya, Pak. betul. Iya. Jadi nggak ada yang gampang lah, Pak ya. Kalau ditanya ke Bapak nih yang udah punya pengalaman puluhan tahun, terus punya karyawan juga cukup banyak. Ada berapa, Pak, sekarang karyawan di Quick Pro? Karyawan sih nggak banyak karena memang kita fokusnya digital, tapi 70 orang adalah 70 Oke. orang ya. 70 orangan. Skill apa sih, Pak, yang paling mahal nilainya dalam 5 tahun ke depan menurut Bapak? IT untuk 5 IT. tahun ke depan, konten kreator, Content creator, sosial media sosial media. itu mungkin. Memang kebetulan kita lagi fokus ke sana. Oh, I see. Jadi 3 ini yang 3 lebih ini berpotensi. ya, potensi. Jadi buat generasi milenial dan Gen Z yang nonton nih, coba Tapi diperdalam ya. tapi sekarang skill-skill itu udah mahal memang. Iya ya. Udah mahal memang. Jadi kalau kita hiring orang juga yang kemampuannya Ya, bagus-bagus, Yang mampu ya, memang Yang yang mampu. kapasitasnya sesuai yang mumpuni ya. Udah mahal. Dan memang mereka ini kan jadi batu loncatan tuh. Jadi apa ya? Jadi direbutkan terus. Iya. Jadi apalagi Ya, mungkin kalau IT yang jago ya. mungkin Mas Atta juga kan alami tuh. Loncat-loncat. Iya, benar. Berarti Quick Pro ini sekarang kebanyakan Gen Z apa milenial, Pak? Jadi Yang market kita ini kan sebenarnya gini, industri ini tuh sudah ada sejak tahun 90-an. Oh, Ya. Quick Pro. Quick Pro belum, tahun 2004 berdirinya. Oke. Tapi bukan namanya Quick Pro ya, tapi saya cerita dulu mengenai industri ini. Industri ini sudah ada tahun 90-an seingat saya. Cuma memang dalam konsep transaksi yang berbeda. Zaman itu belum zaman digital ya. Mas Atta kan mungkin baru lahir tahun 90-an ya. Nah, zaman itu masih kalau mau transaksi itu pakai telepon tuh. Oke. Nah, kemudian tanya harga, kemudian beli atau jual. Kalau sekarang kan tinggal klik kan terjadi transaksi. Nah, kemudian masuk di era aplikasi tapi bukan aplikasi dalam bentuk mobile, masih dalam bentuk desktop itu tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, kemudian baru kemudian di saat itu juga mungkin tahun 2006 mulai itu ada mobile-nya dan segala macam. Di awal-awal 2004-2005 meskipun sudah transaksi menggunakan aplikasi, itu segmen pasarnya itu masih usia-usia yang mapan. Karena nilai investasi awal itu masih tinggi. Oke. Ya, masih kalau dalam rupiah angkanya puluhan juta. Jadi minimum kalau untuk kalangan yang baru bekerja itu tidak mungkin masuk ke segmen kita saat itu. Tapi begitulah karena berkembang kiblatnya selalu keluar karena regulasi kita juga kiblatnya keluar. Kemudian regulator kita membuat aturan bahwa sekarang sudah bisa melakukan transaksi hanya dengan ratusan ribu rupiah. Ya, kalau di kami itu nilai investasi awalnya kan cukup 250 ribu rupiah, dia sudah bisa melakukan transaksi. Nah, ini kemudian kolamnya itu semakin besar. Ya, tadinya kan usia mapan. Nah, saat ini sudah ada usia yang maksudnya
usia yang ya tidak mapan ya, yang belum mapan yang mau coba-coba dengan menggunakan uang 1 juta rupiah, menggunakan uang 500.000. Pada saat keran ini dibuka, itu jumlah nasabah yang usia Gen Z itu meningkat. Tadinya dari 0 itu sekarang angkanya mungkin ada di 35%. Jadi kalau tanya dominan ya dominan usia mapan masih lebih dominasi. Tapi kalau saat ini karena memang keran itu sudah dibuka untuk segmen yang lebih luas, kalau di kami mungkin angkanya sudah mencapai 35% dari total nasabah aktif. Pengguna Quick Pro ini mereka itu belinya apa, Pak? Saat ini transaksi di industri perdagangan berjangka 90% emas. 90% emas. Karena volatilitas harganya sangat menarik. Ya tadi saya bilang kan situasi mencekam itu kan, kemudian harga naik turun itu ya karena dengan kelebihan transaksi bisa 2 arah, sistemnya leverage itu jadi sangat menarik buat industri ini. Jadi di sini banyak komunitas emas lah, Pak ya. Ya. Di sini. Tapi model transaksinya berbeda dengan yang Mas Atta lakukan. Kalau Mas Atta lakukan itu kan beli fisik kemudian simpan. Iya, emas fisik ataupun belinya emas fisik ataupun emas fisik digital. Digital, ya. Emas digital bukan berarti emas betul-betul digital karena transaksi meskipun on paper tapi kan bisa serah terima fisik kan. Fisik bisa. Nah, itu kan hanya dititipkan nanti ada Dititipkan, iya. Kalau di kami itu berbeda. Gitu. Jadi transaksinya itu bukan tidak ada serah terima fisik. Kalau industri ini lebih kenal dengan OTC, over the counter. Itu transaksi tidak di on exchange tapi di luar bursa. Jadi transaksi hanya dengan market maker. Jual beli. Jadi hanya memanfaatkan itu wave kecil, harga lagi murah jual, harga lagi tinggi jual dulu, harga turun beli. Biasanya trader di kami karakternya seperti itu. I see. Wah, seru juga ya. Berarti bisa ngelihat orang setiap hari ini lagi beli apa jual, naik apa turun. Ya, begitu. Seru. Seru ya? Ya, seru. Perputarannya berapa triliun, Pak, di sini? Kalau cashnya tidak sampai triliun kalau di kami. Cuma nilai transaksinya itu yang gede. Coba ya, tadi kan saya sudah kasih ilustrasi. Kalau satu lot itu kan kurang lebih kan 3,11 kilo nilainya. Tapi uang yang dijaminkan hanya kan $1.000 per satu lot. Jadi kalau misalnya transaksi kami dalam sebulan ada 40-50 ribu lot. Ya transaksi value-nya kan sudah value tinggal dikali. Kalau satu lot itu sama dengan 100.000 berarti kalau ada 30.000 lot, 40.000 lot tinggal dikalikan dengan 100.000 itu value-nya. Kalau value-nya bisa mencapai triliun, tapi sebenarnya cash-nya tidak. Oke. Nah. Seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Mungkin terakhir Pak, kita ada rapid fire question. Asik. Apa itu? Jadi ini pertanyaannya harus dijawab dengan cepat. Jadi A atau B, gitu ya Pak. Oke, yang pertama. Emas atau Bitcoin? Emas. Investasi atau bisnis? Investment. Rumah atau saham? Saham. Menabung atau berinvestasi? Berinvestasi. Kaya cepat atau kaya pasti? Cepat lah. Kaya cepat. Ngobrol sama AI atau ngobrol sama manusia? AI. Siap-siapnya karyawan Bapak nih udah ngomongnya sama AI nih guys ya. Penghasilan besar atau pengelolaan uang yang baik? Penghasilan besar. Penghasilan besar. Kerja keras atau kerja cerdas? Cerdas. Kerja cerdas. Dan yang terakhir, saran dari Bapak buat para penonton. Nasihat financial terbaik menurut Bapak yang pernah Bapak dapat dalam hidup. Pertama, perbanyak literasi, edukasi. Jika Anda sudah siap dengan literasi edukasi, merasa sudah cukup pengetahuannya, tentu ingin bertransaksi kan, pilihlah penyedia jasa keuangan yang regulasinya jelas. Okay. Kemudian karena Anda seorang trader atau investor baru, harus seagresif mungkin. Sudah itu aja. Itu dia. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mas Atta. Semoga apapun disampaikan bisa jadi inspirasi juga buat banyak orang, menjadi ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.